Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada yang ganjil dari para pemburu ijazah palsu ini, sahabat. Saya melihat secara tidak langsung sudah mulai saling cakar-cakaran, dimana pada saat mereka lagi bedah buku, dimana buku yang dibedah itu adalah buku yang dia tulis soal Pak Jokowi. Itu Dokter Tipa secara tidak langsung menohok Risman Sianipar, mempertanyakan kepalsuan ijazahnya. Sampai-sampai di dalam video itu kelihatan Risman Sianipar sepertinya tersinggung dengan pernyataan Dokter Tipa karena dipertanyakan ijazahnya. Artinya Dokter Tipa di situ bicara soal kepalsuan ijazah. Nah, kita tahu bahwa Rismon ini sampai hari ini sangat jelas bahwa ijazah S2-nya itu diyakini oleh ahli forensik digital Jusowa dan peneliti dari Jepang itu sebagai ijazah palsu dari Yamaguchi yang katanya dibeli dari situs online. Ini memang betul-betul luar biasa ya. Jadi secara tidak langsung Tuhan menggerakkan hati Dokter Tipa untuk menohok kawannya sendiri. Nah, selain itu ada Ibu Irma Caniago yang betul-betul sudah muak dengan para kucluk pemburu ijazah palsu ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung Ibu Irma menyematkan kalau mereka ini layaknya seperti PKI. Cuma Ibu Irma tidak mau menyebut bahwa PKI, mungkin karena tidak tega ya menjaga lisannya, karena kita tahu memang Ibu Irma ini DPR, jangan sampai dipersoalkan kalau dia kasar. Tapi beliau mengatakan bahwa gerakan mereka ini sudah seperti gerakan tahun 65. Nah, kalau kita ingat dalam sejarah, gerakan tahun 65 itu adalah gerakan PKI. Nah, seperti apa Ibu Irma menohok para kucluk ini dan bahkan berharap agar orang ini ditangkap segera karena membuat kekacauan secara terus-menerus di bangsa ini. Ini coba kita cek videonya. Kami tidak mempedulikan sama sekali hasil akhir. Pak Prabowo Subianto, kalau ini diteruskan ke persidangan dan menjadi warisan demokrasi di zaman rejim Anda, ilmu pengetahuan itu dihakimi, disidang dan diputus bersalah. Ilmu pengetahuan. Kalau ada sanggahan dari pihak UGM, pihak Jokowi, tulis dong buku. Kita dulu terbiasa Tulis buku. dosen kita, lu boleh salah, skripsimu boleh salah, tetapi jangan bohong kau. Dokumen apapun itu sudah tidak sanggup lagi untuk memalsukan dirinya, apalagi dipalsukan oleh manusia. Jadi mohon maaf, para pemalsu ijazah, Anda kudet. Para pemalsu ijazah, Anda kudet. Anda kudet. Muka Rismon. Kata Tifa tadi, para pemalsu ijazah. Waduh. Padahal di sampingnya ya diduga ijazahnya abal-abal juga teman-teman ya, yang dari Yamaguchi itu. Coba lihat mukanya. Tersinggung kau, Mon. Nah, tersinggung kau, Mon. Satu, dia sudah melanggar undang-undang, bukan memanipulasi, menabrak batas usia. Kedua, dia orang sakit. Apa lagi nenek ini? Jadi di atas apa ya? Di atas dia mendekati. Jadi dia punya sakit jiwa. Kemudian dia punya program andalan. Katanya makan gratis. Cek urang mah bukan program andalan. Program kurang ajar, melecehkan bangsa Indonesia. Masa kita mau balik zaman baheula? Zaman kerja paksa, rangsom, nyadong. Aduh, bentar teman-teman, ini nenek tadi itu kenapa ya? Hah? Ini siapa yang nyuruh dia bicara? Hah? Siapa yang nyuruh dia orasi? Ini eksploitasi nenek-nenek namanya teman-teman. Kasihan nenek-nenek tadi loh. Aduh. Hah? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang
Saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai Sulit disebut ya kan? berlebihan, ya. Apa namanya, adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, Framing. Demo, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok, ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu, ya, melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Oh, keren banget Ibu Oknum-oknum Irma ya. seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Jangan Harus biarkan dipenjara. panci mana panci, ya, bicara soal moral. Panci mana panci? Soal panci aja nggak punya moral, bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi? Itu yang ingin saya sampaikan pemirsa. Dengar tuh panci, oi, dengar tuh kata Ibu Irma. Menamakan demokrasi seolah-olah mereka bisa mencaci maki orang seenak-enaknya, ngata-ngatain orang seenak-enaknya, ya, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, menghadapkan rakyat dengan pemerintah, seolah-olah mereka adalah bagian dari orang yang sangat mencintai Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Padahal justru mereka adalah orang-orang atau oknum-oknum yang ingin merusak Indonesia dari dalam, Yang ingin merusak ya, Indonesia. ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Selalu bikin kegaduhan. Setiap hari banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, mereka persoalkan. Padahal yang paling penting dari semua persoalan ini adalah bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya melalui program-program pemerintah. Nah, itulah yang seharusnya kita kawal. Bukan sekedar masalah remeh-temeh yang terus-terusan digoreng-goreng. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan di Indonesia ini, ya, selain bicara soal ijazah palsu lah. Betul, ya. Bu, betul. Kemudian ya banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dipersoalkan menjadi dipersoalkan. Mereka nggak sadar bahwa jika kita terus-terusan seperti ini, maka cita-cita dari Presiden Prabowo Gibran untuk menjadikan Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas nggak akan mungkin tercapai. Jadi memang pada akhirnya ini mereka akan saling cakaran nanti di ujung. Sebab satu sama lain akan saling menyalahkan. Apalagi kalau harta rampasan Purana nanti tidak bagus bagi-baginya. Nah, kelihatan Rismo sudah mulai speak up bahwa dia merasa kesulitan hidup di Jakarta, makanya dia pulang kampung. Itu sudah tanda-tanda itu ke depan akan terjadi perseteruan yang luar biasa soal harta, pembagian harta rampasan perang. Dan kalau kita melihat pernyataan dari Ibu Irma, saya kira ini puncak, sahabat, ya. Oleh karena itu Ibu Irma sebagai anggota DPR sudah bicara seperti ini. Makanya saya yakini bahwa pengaduan mereka ke DPR RI tentang RDP terkait soal ijazah Pak Jokowi dengan ijazah Gibran dengan pupu papa itu juga akan kandas, karena saya punya keyakinan bahwa persepsi DPR sama. Karena kapan tidak sama, maka legasinya sebagai anggota DPR dipertanyakan. Ada apa? Jangan-jangan memang kalau misalnya RDP itu jadi,
DPR ini memang menjadi bagian juga yang membuat bangsa ini keruh atau menginginkan bangsa ini carut marut terus, sehingga negara kita hanya sibuk mengurusi soal konflik. Yang konflik ini kita tahu bahwa konflik yang tidak masuk di akal dan sama sekali tidak membawa dampak positif terhadap bangsa kita. Malah ini sangat memalukan bagi dunia internasional. Sebab apa yang dipertontonkan oleh para kucluk bajingan ini sebuah kebodohan yang nyata dan benar-benar tidak dalam konteks memberi edukasi kepada anak bangsa. Oleh karena itu, saya sepakat dengan Ibu Irma bahwa memang para kucluk ini harus ditangkap cepat. Oleh karena itu, sekali lagi, Polda Metro Jaya, terutama para penyidik, harus tegas. Tidak boleh lagi lalot seperti kura-kura. Alasan hati-hati, jangan sampai memang apa yang disampaikan oleh para netizen bahwa ada bisik-bisik tetangga di belakang layar itu terjadi pada pembesar-pembesar Polda di atas, pembesar-pembesar Polri. Kenapa kasus yang begitu terang benderang, yang sudah melakukan penghinaan, yang sudah melakukan ujaran kebencian, dan tidak main-main, yang diperlakukan seperti ini adalah mantan presiden. Bayangkan kalau rakyat biasa betapa hukum ini sangat tumpul. Sekelas Pak Jokowi saja yang mantan presiden seperti ini, model penanganannya sangat lambat, harusnya dipercepat sehingga pemerintah jauh lebih fokus untuk bicara pembangunan, bicara soal kesejahteraan, soal kesehatan, soal pendidikan yang memang benar-benar hari ini menjadi masalah besar di bangsa kita. Jadi polisi jangan menunda-nunda lagi. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.